Halo guys, apa kabar kalian di sana semua? Semoga liburan kalian tetap menyenangkan ya. Jangan lupa tonton terus videonya, terus jangan lupa subscribe untuk mengisi liburan kalian. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika wajib kelas 11. Nah, di kelas 11 semester 1 nanti kalian akan belajar 5 bab. Yang pertama itu ada induksi matematika, kemudian ada program linear, yang bab ketiga kalian ada matriks, bab keempat ada transformasi geometri, kemudian bab kelima ada barisan dan deret. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu induksi matematika. Nah, ini materi yang lumayan agak susah ya teman-teman, jadi nanti harus mengasah kekreativitasan kalian, tapi tenang saja, kalian stay tune terus di video ini agar kalian bisa menyelesaikan masalah tentang induksi matematika. Oke? Langsung saja di situ kita punya induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu terinspirasi dari kejadian kartu jatuh. Maksudnya apa tuh kartu jatuh, Kak? Nah, itu adalah kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah efek domino. Jadi, biar lebih jelas, ini kan cuma gambar. Coba kalian searching di YouTube, kalian tulis aja efek domino. Oke, jadi kalau animasi di YouTube efek domino itu mungkin akan sangat menyenangkan ya guys. Ini cuma gambar. Oke, kalau dalam bahasa matematikanya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini terlihat sangat rumit seperti hubungan kalian. Enggak. Oke, move on. Nah, jadi secara bahasa matematikanya, induksi matematika itu, efek domino itu kayak gini. Misalkan kita mempunyai himpunan bilangan bulat positif S. Kemudian, jika K sembarang bilangan bulat positif dalam S, maka K plus 1 juga dalam S, dengan 1 dalam S. Oke guys, sungguh sangat membingungkan kata-katanya, tapi langsung aja cekidot, stay tune di video ini agar kalian lebih mengerti. Nah, ini tujuan pembuktian induksi matematika digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dari bilangan bulat positif. Oke, sangat membingungkan kata-katanya. Tapi kalian ikutin aja terus video ini biar kalian lebih paham. Ayo kita belajar bareng ya guys. Oke. Nah, langsung aja. Masih kata-katanya masih sangat banyak. Ini prinsip dasar dari induksi matematika. Nah, misalkan PN merupakan suatu pernyataan yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, pernyataan PN benar jika memenuhi langkah berikut ini. Jadi nanti kayak gini, gambaran soalnya nanti kalian diberikan suatu pernyataan, kemudian kalian harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nanti di sini kita punya dua langkah. Yang pertama adalah langkah dasar, yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk langkah dasar ditunjukkan bahwa P1 benar. Ini masih mudah. Nah, nanti yang agak sulit adalah di langkah kedua, karena di langkah kedua membutuhkan sedikit kekreativitasan kalian untuk mengubah-ubah. Nah, tapi nanti bakalan gampang kok. Kalian lihat aja contoh soalnya, benar-benar gampang. Iya, contoh soal gampang. Kalau latihan soal, susah. Ya, selalu seperti itu. Oke, langsung aja ya. Yang kedua, langkah induksi. Diasumsikan bahwa PK benar untuk setiap K bilangan asli dan akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, krik. Masih bingung sampai sini? Oke, lanjut terus. Langsung skip, pasti kalian langsung skip ya. Terus kesimpulannya nanti, jika langkah dasar dan langkah induksi berhasil ditunjukkan kebenarannya, jadi langkah 1 udah benar, langkah kedua udah benar, kalian bisa langsung ngambil kesimpulannya bahwa PN benar untuk semua bilangan asli N. Oke, paham? Enggak? Oke, contoh soal. Yalah, kalian belum paham, soalnya belum ada contoh soal. Oke, kalau udah dicontoh soal ini bakalan gampang banget, oke?
Nah, itu sudah saya kasih rumusnya yang di atas ya, sebelah kanan sini. Yang biru-biru itu udah di notes biar kalian tetap ingat terus itu udah saya rangkum. Jadi, kalau ada prinsip, langkah pertama membuktikan P1 benar, kemudian langkah kedua adalah anggap PK benar. Untuk setiap bilangan asli K akan dibuktikan PK plus 1 benar. Nah, kalau udah langkah 1 sudah checklist, langkah 2 sudah checklist, maka kita langsung ambil kesimpulan PN benar. Oke, gampang? Oke, langsung aja cekidot. Nomor 1. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N sama dengan N kurung buka N plus 1 per 2. Jadi di situ kalian punya deret, itu kayak bilangan asli ya, penjumlahan bilangan asli pertama sampai ke N, maka nanti hasilnya adalah N plus 1 per 2 untuk setiap bilangan asli N. Oke, langsung ke langkah pertama. Kita lihat di sini. Langkah pertama adalah kita harus menunjukkan bahwa P1 itu benar. Oke, langkah pertama kita langsung tulis di sini ya guys. Langkah pertama kita menunjukkan bahwa P1 benar. P1 ini langkah pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan P1? Jadi P1 itu adalah ibaratnya kalian lihat suku pertama. P1. P1 di sini suku pertamanya berapa guys? Coba lihat di sini. Suku pertamanya adalah 1. Nah, P1 adalah 1. Nah, ketika 1 ini kita substitusikan ke sini, ke rumusnya, ibaratnya ini rumusnya, harus menghasilkan 1 juga. Coba kita lihat, kita punya berarti setiap N di sini kita ganti dengan, ya benar, 1. Oke, berarti 1 plus 1 dibagi 2 sama dengan, nah di sini 1 plus 1 plus 1 berapa? 2. Oke, betul, 2. Terus per, bawahnya adalah 2. Nah, kemudian 1 kali 2 itu 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, 1 sama dengan 1. Berarti benar ya. Oke, berarti langkah pertama benar. Kemudian langkah kedua, nah kita punya langkah kedua di sini. Langkah kedua adalah kalian baca di pojok kanan, anggap PK benar. Ini adalah langkah kedua. Untuk setiap bilangan asli N akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Maksudnya gimana tuh? Oke, maksudnya adalah anggap PK benar. Di sini kita tulis ya. Anggap kita punya PK itu benar. Anggap PK benar. Nah, berarti PK-nya apa berarti? PK benar, yaitu kita tulis di sini, kita pakai ganti pulpen ya, ganti tinta. Soalnya nanti PK-nya ini bakalan kita pakai, kita ganti dengan warna biru. PK, nah ini berarti kalau PK itu setiap ada N di soalnya kita ganti dengan K, ya betul banget ya. Berarti kita punya 1, kita pakai ganti tinta biru 2, kemudian plus 3, kemudian plus titik-titik. Ingat setiap N kita ganti dengan K. Oke, plus K sama dengan, nah kita ganti lagi, nanti ini kita ganti tinta hitam, berarti langsung setiap N kita ganti K, cuma disubstitusi aja guys, berarti K, kemudian K plus 1 per 2. Nah, ini adalah baru sampai sini ya. Anggap PK benar untuk setiap bilangan asli K. Kemudian apa?
akan ditunjukkan, akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Berarti akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Berarti akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Yaitu, oke guys, berarti akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Guys, maaf ya tulisannya agak jelek karena saya baru belajar pakai drawing tablet. Mohon maaf, mohon maklum ya. Oke, lanjut. PK plus 1 juga benar. Ini kan tadi baru PK. Nah, sekarang kita mau buat PK plus 1. Jadi nanti setiap ada K, kita tambahin plus 1. Nah, ini yang biru kita tulis ulang. Jadi kita punya 1 plus 2, lalu plus 3, lalu plus titik-titik, terus plus K. Nah, ingat, setiap sukunya ditambahin 1 suku. Berarti di sebelah kiri kita tambahin 1 suku, jadi kan terakhir itu K. Tambahin 1 suku lagi tuh. Berarti nanti penambahannya saya pakai tinta merah, berarti kita terus plus K plus 1. Nah, ini penambahannya ya guys. Berarti plus K plus 1. Nah, akan sama dengan, oke, berarti yang ruas kanan, setiap ada K, kita tambahin 1. Ingat, bukan semua sukunya ditambahin 1, bukan semuanya ini plus 1, tetapi setiap ada K, kita tambah 1. Jadi di sini kita punya K, awalnya kita punya K. Nah, pertambahannya saya pakai tinta merah ya teman-teman. Kemudian kita tambahin dengan K1. Nah, K plus 1. Nah, jadi setiap ada K di sini kita tambahin dengan 1. Kemudian dikalikan dengan, di sini ada K plus 1. Ingat, setiap ada K kita tambahin dengan 1. Oke, K aslinya di situ ada K. Di sini kita punya K, kemudian plus 1. Ingat, setiap ada K di sini kita tambahin dengan 1. Jadi plus ini ada K, ini K ya. Terus plus 1 itu dari penjumlahannya, penambahan satunya. Nah, kemudian aslinya setelah K itu di belakang K ada apa? Nah, baru plus 1 yang ini kita tambahkan di sini. Plus 1. Jadi mudahnya teman-teman, jadi setiap ada K di situ kita tambahkan dengan plus 1. Tuh. Nah, jadi aslinya yang hitam, kemudian ditambahkan dengan plus 1. Jangan lupa di sini ada per 2 dibagi dengan 2. Berarti di sini per 2. Oke? Paham? Nah, kemudian kita akan fokus ke perubahan ruas kiri atau kita singkat di sini dengan PRK. Ya, saya singkat dengan PRK ya, teman-teman. PRK itu adalah perubahan ruas kiri. Jadi yang kalian lihat adalah perubahan di ruas kiri. Nah, untuk di ruas kanan kita kasih kotak, dia akan tetap terus. Nah, dia tidak kita apa-apakan, tapi nanti gimana caranya? Hasil dari yang ruas kiri akan sama dengan yang ruas kanan. Oke guys, mohon maaf masih amatir, masih acak-acakan. Oke, yang ruas kiri kita lihat di sini kita punya yang biru. Kalian fokus lihat yang biru. Dari 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik sampai dengan plus K. Ini yang biru ya teman-teman. Nah, ini yang biru kita ganti dengan apa? Nah, ini benar yang hitam ini. Berarti kita punya K, kemudian kurung buka K plus 1. Nah, oke. Kemudian per 2. Nah, ini adalah perubahan ruas kirinya. Kemudian ini yang merah kita langsung tulis aja di sampingnya plus K plus 1. Ingat, yang ungu ini tidak kita apak-apakan. Nanti ini kita simpan gimana caranya, yang sebelah kiri akan sama dengan yang
kanan. Oke, setelah itu kita samakan penyebutnya jadi 2 semua ya guys. Oke, jadi 2. Yang kanan tetap kita K, kemudian di sini ada K plus 1, kemudian yang kanan, yang sebelah sini karena akan disamakan penyebutnya jadi 2, jadi atasnya kita kalikan 2 semua. 2, terus K plus 1. Oke, sampai sini paham? Kemudian, nah sekarang gimana caranya? Yang sebelah kiri bentuknya itu akan sama dengan yang sebelah kanan. Nah, kita lihat. Nah, kita modifikasi supaya ini akan sama dengan ini. Nah, di sini kita terlihat ada 2 suku, ini ditambah dengan ini. 2 suku tersebut sama-sama mempunyai, ya betul, K plus 1. Jadi, K plus 1-nya kita keluarkan. K plus 1, kemudian, nah yang sebelah kiri di sini kita punya K, yang sebelah kanan sini kita punya 2. Paham? Ini pakai sifat distributif, asosiatif, ya di SMP ya teman-teman, dihafalkan lagi sifat-sifatnya. Jadi ini kan K dikali K plus 1, jadi yang suku ini yang pertama. Kemudian ada 2 dikalikan K plus 1, jadi suku yang kedua. Oke, kemudian dibagi semuanya dengan 2. Oke, nah apakah sudah membentuk seperti ini? Masih belum. Oke, kita modifikasi lagi. Ini sudah agak terlihat ya, ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Oke, pelan-pelan ya. Berarti kita punya K plus 1. Kemudian di sini K plus 2-nya kita modifikasi menjadi seperti ini. K plus 2 itu bisa kita pecah jadi K ditambah 1. Nah, berarti kurangnya berapa? Plus 1 lagi, plus 1. Nah, ini kan sama aja jadi K plus 2 yang di sini. Per 2. Nah, sekarang kalian lihat apakah perubahan di ruas kiri sama dengan tadi yang ruas kanan yang tidak kita apa-apakan? Gimana? Bisa? Ya, berarti ini sama kan? Oke, kita kasih kesimpulannya. Berarti jadi kesimpulan yang nomor 2 dulu ya guys. Jadi P K plus 1 benar. Nah, kemudian kita simpulkan karena pernyataan 1 tadi benar, ini sudah benar, terus pernyataan 2 tadi benar, langkah kedua juga benar. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah kita tulis kesimpulan PN benar. Nah, oke, jadi terbukti P1-nya benar dan P2-nya juga benar. Jadi dia terbukti. Oke, seperti ini saja. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sampai sini. Nanti saya akan upload video selanjutnya khusus untuk latihan-latihan soal. Jadi pokoknya prinsip dasarnya seperti ini. Kalian punya P1 benar, kemudian yang langkah kedua anggap PK-nya benar. Kalau anggap PK-nya benar, kemudian akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Nah, kalau langkah 1 udah benar, langkah 2 udah benar, berarti kalian tinggal ambil kesimpulan bahwa PN benar. Ya, cukup membingungkan, tapi mudah kan teman-teman? Ya, kalian bisa kok, asal kalian mencoba, belajar. Pokoknya kuncinya harus mencoba dulu dan hilangkan mindset bahwa matematika itu memang susah. Yang susah itu memahami doi ya guys. Oke. Jangan lupa subscribe dan rekomendasikan ke teman-teman kalian yang kelas 11 untuk belajar. Jadi isi liburan ini dengan belajar. Thank you for watching. Jumpa lagi di video selanjutnya tentang pembahasan khusus untuk pembahasan soal-soal induksi matematika. Ya, jadi kalau kalian mau komen, mau request materi apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys.
dukung terus channel ini biar bisa upload video-video terus yang bermanfaat buat kalian kelas 1, 2, 3 matematika kimia. Oke, kita ready sesuai dengan requestan kalian. Oke, kasih, dadah, sehat-sehat di sana.